wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwidaningsih. Saya dari Prodi PGSD semester 7. Di sini saya ingin memenuhi tugas individu saya di mata kuliah Pengembangan Kepribadian dan Masyarakat. Dalam tugas ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Introduction to Personality Development. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja masuk dalam pemaparan materinya. Introduction to Personality Development. Personality development atau pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Personal development merupakan proses umur hidup yang akan dijalani oleh setiap orang sepanjang hidupnya. Sejak seorang anak mulai dapat memaksimalkan potensi akalnya, maka anak tersebut akan belajar dari sekitarnya termasuk ilmu di sekolah sehingga kualitas diri meningkat. Ketika Anda dewasa dan sudah bekerja, maka proses pengembangan diri tidak boleh berhenti. Personality development atau pengembangan diri meliputi yang pertama, mendapatkan kesempatan baru. Pengembangan diri artinya meningkatkan kualitas diri dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dengan melakukan pengembangan diri, sesungguhnya Anda tengah berinvestasi terhadap karir Anda di masa mendatang. Melakukan pengembangan diri akan membuka lebih banyak kesempatan yang terbentang di depan mata. Misalnya, jika dulu Anda memiliki satu skill saja, maka kesempatan karir Anda akan sangat terbatas. Namun, jika Anda memiliki lebih banyak skill, maka akan lebih banyak karir yang bisa Anda jalani di masa mendatang. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Self-development tidak selalu mengenai peningkatan skill atau keterampilan saja. Pengembangan diri juga meliputi soft skill seperti kemampuan kepemimpinan, manajemen situasi, dan berbicara di depan banyak orang. Dengan mendapatkan pengembangan diri, maka potensi soft skill Anda lebih terasa sehingga kepercayaan diri pun semakin meningkat. Ketiga, mengenali sifat buruk dan mengevaluasi diri. Seringkali kita tidak sadar terhadap sifat buruk yang kita miliki saat bekerja. Sifat buruk ini tanpa sadar menyebabkan performa dalam bekerja menjadi lambat dan pekerjaan menjadi sangat tidak efisien. Pelatihan self-development akan membantu Anda mengenali sifat buruk yang tidak sadar Anda miliki dan mengevaluasi performa secara mandiri. Dengan kemampuan evaluasi mandiri, maka Anda bisa mengenali kebiasaan buruk apa saja yang harus diubah. Tentu akan lebih baik lagi apabila sifat buruk ini bisa diubah menjadi batu cambukan untuk menjadi lebih baik. Keempat, mengikuti perkembangan zaman. Orang paling bodoh adalah mereka yang tidak mau belajar sehingga ditinggalkan oleh zaman. Perubahan memang tidak selalu nyaman, namun mengikuti perkembangan zaman sangat penting agar kita tidak tertinggal. Dengan self-development, maka Anda akan dilatih mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu terbaru. Pengembangan diri akan membantu Anda meningkatkan kualitas hidup dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sayangnya, banyak orang yang berhenti menambah skill untuk meningkatkan personal development ketika sudah bekerja di zona nyaman. Alhasil, kualitas diri pun tidak meningkat dan potensi yang dimiliki akan menjadi sia-sia. Nah,
Menjadi seorang mahasiswa berbeda dengan menjadi seorang pelajar. Perbedaan yang mencolok terdapat pada kemandirian dalam proses belajar serta dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi seorang mahasiswa berarti memiliki kemampuan untuk mengenali masalah, mencari dampak, dan akar penyebabnya serta mengidentifikasi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kemampuan tersebut harus terus-menerus diasah secara terus-menerus agar memahami bisa menjadi yang lebih baik lagi. Menjadi mandiri bukan berarti sepenuhnya tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi menjadi mandiri bermakna kemampuan mengenali prioritas diri sendiri, potensi dan kemampuan diri berani mengambil keputusan dan mengambil resiko atas keputusan yang sudah diambil. Menjadi mahasiswa yang mandiri juga bermakna menyadari bahwa masa depan tergantung bagaimana kita menyikapi diri di bangku perkuliahan. Selain kemandirian, terdapat beberapa aspek yang harus dikembangkan oleh mahasiswa selama mengenyam pendidikan tinggi, misalnya kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, memahami dan menerima perbedaan, serta menguasai teknologi dan pengelolaan informasi. Berbagai kemampuan tersebut harus dilatih secara terus-menerus untuk meraih hasil yang optimal. Terpenting, semua sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut diharapkan mampu menjadi modal agar mahasiswa tidak menjadi beban di masyarakat baik sebelum ataupun setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Semua hal yang telah dimiliki bisa digunakan untuk berkontribusi bagi kemajuan masyarakat di mana mahasiswa atau sarjana tersebut berada. Dengan kata lain, seorang alumni perguruan tinggi mampu meraih pengakuan atau ijazah masyarakat. Nah, ada pertanyaan kenapa seorang mahasiswa harus mengembangkan diri? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka ada satu pertanyaan penting yang perlu direnungkan, yaitu kenapa harus kuliah? Atau apa yang hendak dicapai dengan mengikuti pendidikan tinggi? Setiap mahasiswa yang ditanya pertanyaan tersebut memiliki beragam jawaban dan alasan. Jika Anda yang ditanya, apa yang menjadi jawaban Anda? Pertanyaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggali jawaban di dalam diri Anda, sendiri. Kenapa? Karena jawaban atas pertanyaan inilah yang selanjutnya akan menjadi semangat atau pendorong dan kekuatan kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan kita hadapi selama menempuh perjalanan menuntut ilmu selama di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah kenapa kita harus mengembangkan diri di perguruan tinggi? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita renungkan jawaban dari pernyataan seperti ini. Untuk apa bunga harus berkembang? Atau untuk apa pohon harus berkembang? Nah, bunga harus berkembang karena ia harus menghasilkan madu. Ya, karena ia harus menghasilkan satu zat yang akan dikumpulkan oleh kumbang untuk selanjutnya diolah menjadi madu untuk kepentingan manusia. Pohon pun demikian, ia harus berkembang atau berbunga agar ia mampu menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh makhluk lainnya, misal manusia, burung, kelelawar, dan lain sebagainya. Dengan cara demikian,
Pohon juga bisa melakukan regenerasi atau memperbanyak diri. Jika pohon tidak berkembang, maka ia gagal menghasilkan buah. Jika buah tidak ada, maka bibit pohon pun yang baru akan tiada. Ilustrasi pohon yang menghasilkan buah dan bunga menghasilkan zat untuk menjadi madu bisa kita jadikan pelajaran yang berharga. Dengan mengembangkan diri, mahasiswa tidak saja mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, tetapi menguntungkan bagi pihak lain, misalnya bagi program studi, fakultas, universitas, dan masyarakat, khususnya bagi keluarga mahasiswa. Selain itu, upaya pengembangan diri mahasiswa menjadi semakin urgent untuk dilakukan, mengingat fakta bahwa pendidikan tinggi tidak sepenuhnya menjadi penentu keberhasilan mahasiswa untuk meraih pekerjaan yang diharapkan. Hal ini terbukti bahwa jumlah sarjana yang menganggur atau berprofesi di luar jurusannya semakin banyak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kualitas sarjana tersebut. Yang dimaksud dengan kualitas adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seorang sarjana tersebut. Jika dia memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh sebuah profesi, maka besar kemungkinan dia akan diserap oleh pekerjaan tersebut. Akan tetapi, jika tidak, maka ia akan tersingkir sebelum bersaing dengan orang lain. Nah, adapun langkah-langkah dalam pengembangan diri. Pelaksanaan pengembangan diri dilakukan dengan memanfaatkan waktu, bakat, dan kemampuan menggali sesuatu yang selama ini sudah ada di dalam diri. Terdapat banyak sekali cara untuk mengembangkan diri yang semuanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Menurut Tarmuji 1998, langkah-langkah pelaksanaan pengembangan diri antara lain: yang pertama, percaya diri. Syarat utama agar kita mandiri dalam segala hal yaitu jika kita percaya pada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tanpa percaya diri, kita akan ragu-ragu dalam segala tindakan kita. Bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan kita tidak berani berbuat apapun. Kepercayaan diri ini sedikit dipelajari karena sebenarnya terbentuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan kita sendiri. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Kita belajar berbicara, menulis, membaca, memasak, dan masih hal lain yang kita pelajari. Belajar bukan terbatas pada saat kita atau waktu suatu pendidikan berlangsung saja, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan hidup kita. Belajar adalah berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, menghargai waktu. Salah satu keharusan dalam mengembangkan diri ialah belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Langkah pertama dalam mengatur waktu ialah dengan menghargai waktu secara tulus dan serius. Hargailah waktu, tetapi jangan sekali-kali membiarkan diri diperbudak olehnya. Perlakuan waktu dengan perhatian yang sama besarnya seperti kita memperlakukan diri sendiri. Yang keempat, jangan menjadi katak dalam tempurung. Yang dimaksud adalah buatlah banyak perjalanan dan lihatlah yang terdapat di dunia. Untuk dapat berkembang, kita harus berusaha melihat dan mendengar, kemudian
berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan itu dapat kita capai yaitu dengan cara berhubungan dengan orang lain atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk mengembangkan diri, yang dilakukan pertama yaitu harus menghargai diri kita sendiri. Karena kita harus menghargai kelebihan dan kekurangan kita. Seseorang akan berkembang bila percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga dengan keberadaan orang lain yang berada di sekitar kita. Kita harus menghargai mereka sehingga orang lain yang mendukung pengembangan diri kita. Dan yang terakhir, adanya dorongan berprestasi. Adanya dorongan prestasi merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Dengan adanya dorongan tersebut, kita diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Untuk mendukung pengembangan diri kita pun dituntut untuk aktif dalam berbagai hal dan dalam kondisi apapun. Sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang Introduction to Personality Development. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.